Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nawasana Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pet Boy, bab 61. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Zahran masih menatap isi kotak kado itu dan dia sampai speechless. Walau tak bicara, tapi perasaannya saat ini tergambar lewat binar di matanya. Shana bisa menilai itu dari jarak dekat. Ini? Barulah Zahran bertanya setelah beberapa saat dan pertanyaannya pun tak jelas. Zahran mengambil isi kado itu lalu menunjukkannya pada Shanum. Shanum tersenyum sembari mengangguk yakin. Jadi, maksudnya, tanya Zahran lagi dengan rasa percaya tak percaya. Itu alat tes kehamilan. Dan hamilnya, dan hasilnya, positif. Jelaskan Shanum secara singkat. Artinya, Zahran masih tampak takjub. Dia seperti baru saja mendapatkan jackpot tak terduga di dalam hidupnya. Artinya, aku hamil. Jawab Shanum dengan seolah senyum yang begitu meyakinkan. Serius? Ya, aku yakin aku hamil. Karena tes pack itu adalah tes pack ketiga yang aku coba. Dan semuanya hasilnya sama. 2 garis merah. Oh, God, kamu gak lagi ngeprank abang kan? Zahran masih terlihat tak percaya. Kok ngeprank sih? Jadi maksudnya abang bakalan jadi bapak. Kita akan jadi orang tua gitu? Iya, sekitar 9 bulan lagi. Insya Allah, atas izin Allah, jawab Shanum. Zahran tersenyum rekah, senyum yang jarang ia bagi dengan siapapun. Hatinya bersorak. Rasanya tak ada malam seperti malam ini. Kado dari istrinya adalah kado terbaik yang tak mampu dinilai dengan uang. Zahran pun semakin tak mampu menahan luapan kebahagiaan. Makasih ya sayang. Zahran lantas memeluk Shanum yang setia duduk di sampingnya, di atas hamparan ranjang tempat mereka memaduh kasih selama ini. Shanum tersenyum bahagia. Sama-sama bang. Bahkan Shanum merasa debar di hati Zahran. Shanum bisa merasakan kalau kebahagiaan Zahran saat ini adalah kebahagiaan yang sangat nyata. Kamu gak ada habisnya membuat abang merasa berarti. Setelah beberapa orang meremehkan perasaan abang, tapi kamu selalu membuat abang merasa berarti. Ungkap Zahran dan masih dalam posisi memeluk dan tes pack di tangan. Mungkin aku emang ditakdirkan untuk ada di dekat abang kayak gini, sahut Shanum, dan dia sungguh nyaman dalam pelukan itu. Zahran mengencangkan pelukannya sembari memandangi tes pack dengan 2 garis merah itu. Untuk beberapa alasan, bad boy seperti Zahran tak mampu menahan emosi sampai menitihkan air mata. Walau ditahan sekuat hati, tapi tak terasa ada setetes air mata yang menitih liar di ujung mata Zahran. Sungguh, malam ini adalah malam yang tak akan pernah terlupakan. Momen kejutan dari Shanum malam ini adalah salah satu momen terbaik di seumur hidup Zahran. Aku sayang kamu, Bang. Semoga sayangku ini bukan cuma nafsu. Semoga sayangku ini adalah salah satu dari bentuk ibadah. Aku mencintai kamu karena Allah. Aku mau berjalan saling bergandeng tangan dengan abang sampai ke jannahnya nanti. Aku harap
Kamu gak akan ninggalin pernikahan ini untuk alasan apapun. Kamu adalah yang pertama buatku. Aku mau kamu juga menjadi yang terakhir. Ungkap Shanum dengan setulus hatinya. Kata-kata yang syahdu, suaranya yang mengalun merdu, membuat Zahran terenyuh. Hati Zahran semakin luluh dan satu titik air mata kembali meniti di ujung matanya. Zahran lekas menyekanya. Setelahnya, ia melepaskan pelukan itu. Pasti, abang mau jadi imam buat kamu. Walau sekarang, abang belum mampu, tapi kita akan tetap saling membimbing. Abang memang sangat butuh kamu di hidup abang. Ungkap Zahran sembari mengelus kepala Shanum yang memakai hijab berwarna dusty pink sehingga menambah rona di wajah cantiknya. Iya bang. Selanjutnya Zahran mengulirkan manik matanya ke arah perut Shanum. Perutnya memang masih rata, tapi 2 garis di tespek itu telah menggambarkan kalau di dalam sana telah ada benih yang bertumbuh. Benih yang Zahran tanamkan nyaris setiap malam. Zahran meletakkan telapak tangannya di perut Shanum lalu mengelusnya dengan rasa haru, bahagia, bangga yang bercampur untuk menjadi satu. Kalian adalah kado terbaik di sepanjang hidup abang. Kamu dan calon anak kita ini. Ucap Zahran dengan sisa basah di ujung matanya, sehingga Shanum curiga kalau suaminya baru saja menitihkan air mata saat berpelukan tadi. Kok mata abang basah? Abang nangis? Tanya Shanum lalu menangkup wajah Zahran dengan kedua tangannya. Tangis bahagia, tegas Zahran. Shanum pun ikut terharu karena reaksi Zahran begitu dalam dan penuh makna. Bahkan kado kabar kehamilan itu telah membuat berandalan seperti Zahran terharu sampai menitihkan air mata. Kamu beneran senang? Tanya Shanum. Iya, sangat senang. Syukurlah. Abang sayang kamu, Shanum. Abang cinta kamu. Tegas Zahran dan telapak tangannya masih menempel di perut Shanum. Aku juga, bang. Terima kasih banyak ya. Zahran mengecup kening Shanum dan menahan kecupan itu sampai 10 detik lamanya. Sama-sama, bang. Setelah mengecup kening, Zahran merendahkan tubuhnya dan mengecup perut Shanum juga. Momen itu benar-benar syahdu dan biru. Can't wait for your coming, my baby. I love you. Bisik Zahran setelah mengecupnya. Shanum tambah larut dan bahagia. Malam ini juga merupakan malam yang memorable untuknya. Udah yuk, sekarang kita makan kuenya. Kue yang aku buat dengan penuh perjuangan. Ajak Shanum mengakhiri momen indah itu. Ayo, kuenya pasti enak. Abang gak sabar mau coba, kata Zahran penuh penghargaan. Sebenarnya masih agak bantet sih, tapi aku pastikan dekorasi kuenya bisa menutup kekurangan tekstur kuenya. Hehehe. Aku Shanum lalu tersenyum innocent. It's okay. Apapun yang kamu buat pasti akan jadi something special. Abang akan habiskan kuenya. Beneran? Iya. Ya udah, ayo. Mereka pun sepakat untuk memakan kue itu sama-sama di ruangan tengah apartemen. Mereka berjalan bersama. Mereka melangkah bersama. Zahran merangkul Shanum dan malam ini, rasa sayang Zahran semakin dan semakin bertambah kuat untuk istri solehannya itu.
Baru saja sampai ke pintu, terdengar getaran di atas nakas yang bersumber dari ponsel Zahran. Mungkin ada panggilan masuk. Siapa yang menelpon di tengah malam begini? Shanum ikut penasaran. Biar aku yang ambilkan ya. Shanum menawarkan jasa. Sekalian ingin mencuri kesempatan untuk mengetahui siapa yang menelpon suaminya malam-malam begini. Oke. Zahran mempersilahkan Shanum. Zahran tak ingin Shanum curiga. Zahran pun membiarkan Shanum yang mengambil ponselnya itu. Shanum percaya pada Zahran. Shanum pun putar balik dan berjalan beberapa langkah menuju ke nakas. Dan nomor yang menelpon saat ini tidak dikenali. Hanya saja ada foto profil yang bisa Shanum lihat dengan jelas dan sepertinya itu adalah Melissa. Ya, melihat foto profil sesosok perempuan cantik di layar ponsel Zahran membuat Shanum merasa insecure dan meragu. Kayaknya ini Kak Melissa deh, pikir Shanum dan dia malah bengong, tiba-tiba merasa minder. Siapa? Tanya Zahran yang menunggu di ambang pintu. Mungkin Kak Melissa, jawab Shanum meragu. Zahran mengerutkan dahi dan dari mana Melissa mendapatkan nomor telepon yang baru. Zahran sudah tak peduli dengannya. Ya udah, abaikan aja, seru Zahran dengan sikap dinginnya. Tapi mungkin penting. Harusnya dia udah gak ada kepentingan lagi sama abang. Udahlah, simpen saja ponsel abang di sana. Ayo temani abang habiskan kue tart buatan kamu. Abang gak sabar mau mencobanya. Baiklah. Shanum pun menurut dan dengan hati penasaran, Shanum mengabaikan panggilan telepon dari Melissa. Melissa menunggu penuh harap. Hanya bunyi nada dering yang terdengar dan sepertinya tak ada harapan panggilan itu akan diangkat oleh sang mantan. Melissa menyesal. Melissa sungguh sangat menyesal sudah melepaskan Zahran. Saat ini di tempatnya berpijak masih sekitar jam 7 malam. Sementara di Jakarta sudah berganti hari. Diana datang bergabung duduk di sofa dengan Melissa yang sedang menekuk wajahnya dengan kesal. Diana membawakan segelas susu coklat untuk sang putri. Ada apa? Kok cemberut gitu? Sapa Diana penuh perhatian. Dia letakkan gelas susu coklat itu di meja. Ini sudah tanggal 27 di Jakarta. Zah ulang tahun. Aku mau jadi orang pertama yang ngucapin. Tapi dia nggak angkat telepon dari aku. Jawab Melissa dengan nada mengeluh. Dia kan udah nikah, Mel. Pasti dia lagi ngeraya ulang tahunnya sama istrinya. Kata Diana mengingatkan. Ih, kok mami malah bikin aku tambah down sih? Harusnya ya jadi istrinya itu adalah aku. Protes Melissa, wajahnya semakin cemberut. Kan kamu yang mutusin. Mi, please deh. Pemuda kayak dia itu banyak kok, bahkan kamu lebih layak untuk mendapatkan yang jauh lebih baik dari dia. Yakinlah sayang, kamu terlalu berharga buat berandalan seperti dia. Mami gak tahu sih kalau sekarang ini Zah udah gabung dengan perusahaan Om Ilham. Mami tahu, tapi Mami tetap gak yakin. Dia tumbuh di jalanan jadi berandalan. Dia juga hidup di antara konflik orang tuanya. Bukannya Mami mau ngejudge dia, tapi Mami yakin sih kalau kelakuan Zah akan sama seperti papanya. Emangnya kamu mau diselingkuhin juga kayak mamanya Zah? Diana menuturkan pandangannya terhadap Zahran membuat Melissa tambah bete. Diana hanya tak tahu saja kalau Zahran sudah sangat berubah sekarang. Berandalan itu telah bertransformasi menjadi sosok suami yang sangat bertanggung jawab sekarang. Lupakan dia, Mel. Mami punya rekomendasi baru buat kamu. Namanya Pierre. Dia orang Indo-Prancis.
Sekarang tinggal di Jakarta sih. Nanti Mami akan mengatur waktu agar kalian bisa saling kenal satu sama lain. Bujuk Diana semakin dan semakin membuat Melisa bete. Gak usah, Mi. Untuk saat ini, ya aku inginkan dan yang aku harapkan cuma Zahran Arayan Prayoga. Tegas Melisa. Baiklah, Mami gak akan menginterupsi lagi. Diana pun membiarkan saja Melisa dengan kegalauannya. Melisa benar-benar menyesal. Hatinya begitu menggebu ingin memiliki Zahran lagi. Apalagi saat ini dia sedang mengalami masalah rumah tangga orang tuanya yang nyaris-nyaris mirip dengan apa yang dialami oleh Zahran. Rasanya Melisa ingin bertukar cerita dengan Zahran, saling berbagi luka sebagai anak yang nyaris menjadi anak broken home juga. I need you, Zah. Please, come back to me. Batin Melisa lalu scroll beberapa foto kenangan dengan Zahran di dalam galeri fotonya. Melisa tak tahu kalau saat ini Zahran telah bahagia dengan saudari sedarahnya. Rahasia besar itu sedang berancang-ancang untuk terkuak. Jika benar terkuak, tak terbayang ada berapa banyak hati yang akan terluka. Zahran menikmati kue buatan Shanum. Apapun yang Shanum buat, dia suka. Zahran sudah menghabiskan beberapa potongan dan Zahran suka. Keknya agak bantet ya? Tanya Shanum meminta pendapat. Enggak kok, ini super duper enak. Jawab Zahran dengan tegas. Jangan bohong loh, kok potongan punya aku agak kurang lembut ya? Makanya harus sambil ngaca. Abang aja sambil mandangi kamu. Kuenya jadi berkali-kali lipat lebih lembut dari aslinya. Goda Zahran. Idih, abang bisa aja deh. Seriously? Memangnya aku istimewa itu di mata kamu ya, Bang? Duh, kamu selalu sukses deh bikin aku baper terus. Aku Shanum jadi tersanjung dan salah tingkah. Banget, istimewa banget, tegas Zahran. Oke deh, makasih ya Bang. Makasih buat malam ini, buat kadonya terutama. Abang akan menjaga kado dari kamu dengan sebaik-baiknya. Abang akan menjaganya seumur hidup sampai nafas terakhir, ucap Zahran. Shanum menukas dengan sebuah senyuman manis terbaiknya. Jangan lupa jaga juga yang ngasih kadonya ya, kata Shanum dengan nada gurauan. Pasti. Aku udah ngantuk, abang belum kenyang. Udah, abang udah kenyang. Ya udah, aku beresin sisanya ya. Abang ke kamar duluan aja. Nanti aku nyusul. Shanum kembali bergerak dan hendak membereskan sisa kuenya. Udah, kamu aja yang ke kamar duluan. Ini biar abang yang beresi, cegah Zahran. Aku aja gak apa-apa. Kamu udah kecapean seharian ini. Ingat, sekarang kamu gak sendirian. Ingatkan Zahran lalu kembali mengelus perut Shanum. Baiklah, Shanum pun menurut. Simpan di kulkas saja kan? Tanya Zahran dan mengambil alih semua pekerjaan istrinya. Iya bang, taruh di kulkas saja. Oke. Zahran benar-benar membereskannya. Tak lupa Zahran juga membereskan piring dan garpu kotorannya. Shanum bangga sekali melihatnya. Dia merasa puas dengan malam ini. Shanum juga merasa yakin kalau Zahran semakin serius dengan pernikahan mereka ini. Walau secara tiba-tiba, Shanum teringat pada Melisa yang tadi mencoba menelpon Zahran. Apa mungkin mereka masih suka berhubungan via telepon tanpa sepengetahuanku? Tiba-tiba rasa ragu dan curiga serta cemas menelusup masuk ke dalam hati Shanum. Dan bersambung sampai ketemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.